Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Ada satu sukacita tersendiri bagi kita ketika kita bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu pagi ini. Mari kita muliakan Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya. Ibadah minggu kedua bulan Oktober ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan setia tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita masih dipimpin dan dituntun Tuhan
sampai tiba di minggu kedua bulan Oktober ini. Kita masih berbakti di rumah kita masing-masing, dan saya percaya bahwa kehadiran Tuhan nyata dan memberi sukacita kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saya memberi salam hari Minggu kepada Saudari Gata, Pak Ponco, dan semua teman yang bertugas pagi ini. Dan saya harap Bapak Ibu juga bisa memberi salam satu dengan yang lain dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan lagu Salam Damai. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berilah salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berilah salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Allah yang kita agungkan adalah Allah Sang Pencipta. Dia menciptakan segala yang baik dan Dia rindu agar kita menikmatinya sambil memuliakan namanya. Mari kita naikkan pujian Allah Sang Pencipta. Dunia ini miliknya, semua puji namanya. Dengan lagu manis merdu menggugah kalbuku. Allah Sang Pencipta duduk di maraya. Taman biru langit aswani tanpa kecuali. Semua ciptaannya, bunga dan marga satwa, menaikkan nada pujian bagi penciptanya. Allah Sang Pencipta hadir di mana-mana. Aku mau pegang, Dia siap menyapa. Ada banyak hal yang baik yang kita ingin lakukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan keinginan yang besar untuk melakukan kehendak-Nya. Namun dalam perjalanan hidup kita, banyak kali kita menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu, mari di hadapan Tuhan yang Maha Agung, Maha Suci, dan Maha Kasih, kita ungkapkan rasa ketidakberdayaan kita kepadanya. Kita nyanyikan lagu Sucikan Aku.
Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena di dalam keadilan dan kasih-Mu, kami boleh datang. Kami seringkali merasa benar. Kami ingin melakukan hal yang benar. Tetapi dalam kenyataannya, sebaliknya kami menyakiti hati-Mu. Oleh sebab itu, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, memohon pertolongan-Mu. Ampuni dan sucikanlah kami. Kembalikan kami ke jalan yang benar, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Silakan duduk kembali. Duduk dekat kaki Yesus adalah satu bagian yang dalam Alkitab kita dengar kisah Maria untuk mendengarkan kata-kata Yesus yang menghibur, yang menguatkan. Mari kita naikkan pujian ini untuk mempersiapkan diri kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Namun siapakah kami ini Tuhan yang mampu memahami hati-Mu yang demikian mulia dan suci. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau siapkan untuk kami. Dan tolong hamba-Mu yang terbatas ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dan dapat dimengerti oleh saudara-saudara hamba pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan teks firman Tuhan pada hari ini diambil dari Bilangan 5 ayat 1 sampai 10. Peraturan mengenai orang-orang yang najis. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan.
baik laki-laki maupun perempuan, haruslah kau suruh pergi. Keluar tempat perkemahan haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah. Maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan. Dan adalah bagian imam, belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dan persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini banyak orang mulai menyadari bahwa tubuh yang sehat adalah aset berharga sehingga perlu dijaga. Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan, mulai dari mengonsumsi makanan sehat, berolahraga, istirahat cukup, hingga melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Apalagi dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini, semakin mendorong kita untuk serius menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M, ya, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Bukan hanya kita yang ingin sehat, tetapi Tuhan sendiri menginginkan kita sehat. Karena dengan kesehatan jasmani yang baik, kita dapat melakukan aktivitas baik dalam bekerja, berelasi, demikian juga dalam beribadah. Dan kita sadar bahwa kesehatan jasmani yang baik belumlah lengkap tanpa rohani yang sehat. Bacaan kita pagi ini dari Bilangan pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 menolong kita memahami kerinduan Tuhan tentang betapa pentingnya luar kita dan dalam hati kita sehat. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, Allah berbicara tentang kebersihan dan kemurnian secara lahiriah. Allah memberikan perintah-perintah ini untuk memelihara kekudusan bangsa Israel, supaya Allah dapat tinggal di antara umatnya dan memberkati mereka. Ini penting bagi Israel karena mereka akan segera meninggalkan Gunung Sinai dan memasuki tanah perjanjian. Dan tentu saja perintah ini ditujukan kepada seluruh umat, bukan hanya para imam. Nah, untuk menjaga kekudusan umat, maka orang-orang yang najis yang dituliskan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat antara lain, orang yang sakit kusta, orang yang mengeluarkan lelehan, dan orang yang najis oleh mayat tidak boleh tinggal di antara komunitasnya selama masa kenajisan mereka. Kita harus pahami di sini bahwa ketiga kategori orang najis ini merupakan peraturan yang sudah umum berlaku pada waktu itu. Jadi secara umum dipahami bahwa orang kusta, ya sampai perjanjian baru juga itu masih ada, tidak dapat bergabung di dalam ibadah. Kemudian orang-orang yang mengeluarkan lelehan, ini yang perlu kita pahami ya di sini di Alkitab Perjanjian Lama di kitab Bilangan ini.
Yang dimaksud dengan lelehan yang keluar atau orang-orang yang mengeluarkan lelehan adalah orang-orang yang lelehannya keluar dari organ seksual. Yang pertama karena penyakit, jadi semacam penyakit kelamin. Kemudian ada juga yang wajar ya, dari alat kelamin seksual, air mani keluar secara alami dan wajar. Kemudian misalnya kalau dari perempuan itu menstruasi atau pendarahan yang hebat. Untuk kita mungkin ini hal yang biasa, tetapi hal yang normal dan wajar ini tidak sepadan dengan kekudusan. Jadi di sini bukan Tuhan membuat pembatasan atau pemisahan atau semacam diskriminasi, tetapi ini yang terjadi umum ya di bangsa Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya. Dan mereka bukan hanya dibuang, tetapi mereka diasingkan ya. Kita ingat juga di dalam teman-teman kepercayaan lain kalau yang menstruasi atau istilahnya ada halangan, seperti mereka tidak ikut puasa dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang umum. Mereka hanya keluar dari tempat kudus yang sudah ditetapkan oleh Allah sampai masa dipulihkan atau ditahirkan. Jadi orang kusta akan dipantau oleh imam, ketika mulai sembuh mereka boleh kembali. Demikian juga kasus lelehan dan juga orang yang menyentuh mayat. Menyentuh mayat ini ketika mereka keluar mulai dari Mesir itu kan seringkali berperang. Dan tentu mereka tidak lolos dari sentuhan terhadap mayat-mayat yang bergelimpangan di jalan atau di tempat mereka berperang. Dan itu pada umumnya itu sudah najis istilahnya ya. Tetapi setelah itu mereka dipisahkan. Mungkin kalau zaman sekarang kita ngerti di karantina ya. 7 hari ya. Ketika 7 hari itu lewat, mereka boleh kembali lagi untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan dan jemaat yang lain. Jadi di sini kita melihat bahwa betapa kesucian dan kekudusan Tuhan itu dipertahankan. Dan kita bersyukur bahwa zaman Tuhan Yesus, ya, kita sudah beroleh satu solusi. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita boleh datang kepadanya kapanpun dan dalam keadaan apapun. Jadi setelah 7 hari mereka disisihkan ya, mungkin semacam apa ya, mungkin kalau untuk kasus di gereja-gereja sekarang ini semacam semacam disiplin gereja gitu ya. Ada kasus-kasus khusus yang membutuhkan disiplin gereja. Jadi misalnya apa yang dilakukan oleh warga jemaat itu sudah kelewat batas sehingga sudah menjadi dosa secara umum ya. Dalam kasus-kasus khusus di gereja masing-masing pasti ada istilah dikucilkan ya. Dan biasanya ini menjadi tugas para imam pada waktu itu dan juga sekarang tugas para hamba-hamba Tuhan untuk menolong. Bukan berarti dikucilkan, diusir begitu, tetapi mundur sejenak, dipisahkan sejenak untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dan ketika dipulihkan, istilah yang dipakai di Alkitab ditahirkan. Dan pada waktu itu ditahirkan pakai persembahan domba. Kalau enggak punya domba, akhirnya burung merpati ya, burung tekukur ya. Dan dibuatkan persembahan semacam persembahan korban pendamaian untuk penebusan dosa. Jadi kita lihat di sini, itulah yang terjadi pada waktu itu. Sehingga kita belajar dari kisah ini, kita belajar bahwa betapa sucinya Tuhan itu ya. Ya mungkin saat ini kita tidak dalam kasus seperti ini ya, tetapi kita coba ingat bahwa apa yang Tuhan tidak suka pada saat-saat dia ada di dunia ini dan dia melayani, dan itu yang akan bisa menolong kita memahami konteks ini. Jadi pada waktu itu seperti itu, ada dosa, kenajisan, mereka diungsikan sebentar, dipulihkan, ada korban,
kemudian mereka boleh kembali. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita tidak perlu bawa domba untuk kenajisan kita, menebus kenajisan kita, tetapi Yesus Kristus sudah menanggung dosa dan kesalahan kita. Sehingga apapun keadaan kita, sakit, tampilan kita tidak menarik mungkin, atau apapun kesalahan kita, setelah kita diampuni, kita menerima keselamatan dari Tuhan, menerima pendamaian dari Tuhan, kita dapat bergabung kembali dalam komunitas ilahi bersama dengan Tuhan. Dan kita lihat di sini bahwa untuk zaman sekarang mungkin seperti kemunafikan ya. Tuhan paling tidak suka dengan kemunafikan. Kalau kita lihat di sini, artinya orang-orang yang bertindak ya, di luarnya bagus tapi di dalamnya tidak ya. Itu munafik ya. Dan tidak boleh menyembunyikan dosa ya. Mungkin sekarang kita lihat seperti itu. Kenajisan juga ada hal-hal yang kita bisa pelajari bersama bahwa Tuhan rindu sekali agar umatnya tetap kudus, dikuduskan oleh Tuhan. Dan ada juga misalnya dia katakan najis, artinya Tuhan tidak suka juga, adalah kedok pelayanan tapi cari keuntungan. Kita ingat di Alkitab ada beberapa kasus yang Tuhan marah. Tuhan marah kepada para imam karena memanipulasi persembahan orang-orang yang sudah datang dari jauh dengan keterbatasan mereka masih ditarik keuntungan yang sedemikian banyak. Jadi inilah hal-hal yang mungkin saya harus katakan semacam kenajisan yang perlu kita, ya tidak perlu disuruh pergi ya, tetapi kita sadari sendiri agar apa yang terlihat di luar kita ini menyenangkan hati Tuhan. Hal yang kedua itu berbicara tentang hal-hal yang lahiriah ya, tampilan kita di ibadah. Banyak orang bisa tampil baik, rapi, tetapi Tuhan rindu tampilan kita yang rapi, bagus ini juga seiring dengan hati kita, kemurnian hati kita untuk menyembah Tuhan. Hal yang kedua di dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang 10 berbicara tentang kebersihan secara rohani. Jadi kekudusan bukan hanya harus terjadi dalam hubungan antara umat dengan Allah untuk bagian pertama tadi, tetapi juga perlu berlaku dalam hubungan dengan sesama. Jadi kalau kita berdosa kepada umat Allah atau salah satu di antara kita berdosa kepada umat Allah, berarti itu berlaku juga sama seperti tidak setia kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan kepada sesama kita sama dengan tidak setia kepada Allah. Kita di sini melihat relasi yang begitu dekat, erat antara hubungan kita dengan Tuhan, yaitu ketika kita melakukan hal-hal yang tidak benar terhadap teman kita sendiri sesama umat percaya, maka kita sudah berlaku tidak setia kepada Allah. Nah, dalam hal ini di ayat yang disebutkan tadi bahwa ada semacam peraturan di dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu ketika saya sudah merugikan seorang teman, saya tidak sekedar datang kepada Tuhan dan meminta ampun, tetapi saya juga harus datang kepada teman saya itu. Nah, ini kaitannya dengan kepemilikan harta benda. Misalnya kesalahan saya itu mungkin saya utang dan tidak mau bayar, atau saya membohongi dia. Yang penting kalau merugikan secara bendawi, saya harus datang kepadanya dan saya membayar ganti rugi ditambah 5%. Nah, kita lihat di sini Tuhan sedemikian mengurusi ya, kayaknya untuk mengurusi hal-hal yang kecil ini. Tetapi ketika hal ini berkaitan dengan saudara kita, maka Tuhan berhak bekerja di dalamnya. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi masalah seperti ini sungguh-sungguh dianggap serius. Sehingga di situ dikatakan, ini dalam jangka waktu lama. Jadi sudah lama pinjam uang atau melakukan kesalahan atau pinjam barang. Dan Tuhan katakan, bila kamu
datang untuk mengembalikan barang atau uang atau harta apapun juga kepada orang yang sudah kamu rugikan, dan ternyata dia sudah meninggal misalnya, maka kompensasinya harus dibayarkan kepada saudara-saudaranya yang masih ada. Tetapi bila tidak ada kaum keluarganya, maka kompensasinya itu diberikan sebagai persembahan kepada Tuhan yang diterima oleh para imam. Jadi di sini kita lihat dari bagian firman Tuhan ini, luar dan dalam sehat. Artinya hubungan kita dengan Tuhan ini harus benar-benar sehat, dijauhkan dari segala yang najis. Ya, di dalam firman Tuhan juga di Efesus pasal 2 ayat 3 dikatakan, hidup dalam nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran-pikiran yang jahat, ini juga merupakan kenajisan. Dan mari kita jauhkan, Paulus sering katakan, matikanlah segala-segala yang cabul, yang najis, ya, daripadamu, dan terimalah hal-hal yang baik, yang benar, yang suci. Itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Demikian juga untuk motivasi kita melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan dengan tulus dan murni, itu adalah persembahan yang baik, itu yang diterima oleh Tuhan. Tetapi jikalau ada kepentingan-kepentingan yang lain, seperti ketika Tuhan mengobrak-abrik ya orang-orang yang jualan di bait Allah. Adalah mereka yang memanipulasi, mereka yang memanfaatkan persembahan orang lain, memberi harga yang sangat mahal kepada persembahan yang harus mereka berikan demi uang, ya, untuk kepentingan para pemimpin ini sendiri. Mungkin saat-saat seperti ini, seperti dalam misalnya ada pembangunan fisik gereja. Ada beberapa gereja yang mungkin tidak selesai bukan karena tidak ada uang, tetapi ada orang-orang yang memakai, ya, salah menggunakan uang sehingga gereja tidak dapat terbangun dengan baik. Atau apa saja kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan terbuka, tetapi ternyata tidak berjalan dengan baik karena ada orang-orang yang salah atau orang-orang yang tidak menggunakan, ya, harta benda atau berkat Tuhan dengan semestinya. Dan itu adalah kenajisan di hadapan Tuhan. Dan ketika hubungan kita dengan Tuhan sudah dibereskan, kita datang minta ampun kepadanya. Dan hubungan kita dengan sesama kita juga, ketika kita melakukan kesalahan kepada mereka, maaf saja tidak cukup. Mari kita membayar harga, sehingga Tuhan berkenan kembali untuk mengampuni kita dan menolong kita hidup bersama di dalam komunitas kita, agar kita diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang mengatakan tidak masalah di luar tampak biasa, mungkin kotor, jorok, tidak teratur, yang penting hatinya bersih. Ya. Seringkali ada orang yang tidak cuma penampilan, ya, kadang-kadang kasar, ya, tapi orang bilang dia kasar tapi hatinya baik. Itu tidak ada, ya. Ada orang yang hatinya baik itu tidak mungkin kasar, ya. Kotor di dalam akan terpancar keluar, ya. Hidup di hadapan Allah tidak hanya berdampak pada kehidupan yang benar, bersih dan tertib terhadap sesama, tapi juga kehidupan di dalam hati kita. Menyatakan bahwa kotor secara lahiriah menunjukkan ketidaksetiaan manusia kepada Tuhan yang dikaitkan dengan perbuatan dosa terhadap sesama. Ini kaitannya sangat erat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan rapih, bersih, bagus, ya. Tetapi pelayanan kita pun akan ditolong oleh Tuhan untuk menjadi bersih, sehat, kalau kita memiliki ketulusan untuk melayani. Kita memiliki kemurnian untuk melayani apapun peran kita di dalam gereja. Dan biarlah Tuhan menolong kita untuk bisa memiliki hati yang terbuka untuk
punya tekad hidup damai dengan semua orang, secara khusus saudara-saudara seiman kita. Di dalam situasi seperti ini, marilah kita bergandeng tangan, saling mendoakan, saling menolong satu dengan yang lain. Dan jikalau ada di antara saudara-saudara yang kita rugikan, mungkin tidak bentuk barang, tetapi mungkin dia sakit hati karena cara kita berbicara atau cara kita berlaku dalam hidup ini yang menyakiti hatinya. Sesuai dengan firman Tuhan ini, mari kita datang kepada Tuhan memohon ampun, dan kita datang kepada saudara kita ini, baik itu anggota keluarga kita atau teman kita dalam komunitas kita, dan kita katakan kepadanya. Dan kalau dia sungguh-sungguh sangat dirugikan, saya pikir kita harus membayar harga di sini. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mungkin di hadapan teman ini demi kebaikan, agar komunikasi kita dalam komunitas kita akan menjadi baik. Dan Tuhan rindu agar hati kita, baik di dalam kita dan luar kita, sehat. Jikalau kita sehat, kita akan kuat menghadapi berbagai macam tantangan yang saat ini terjadi. Tidak hanya secara ekonomi, tapi mental kita dan juga psikis kita akan menjadi sehat. Dan kita akan bisa bergembira bersama-sama satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang kudus. Dan kami sadar bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadamu. Tetapi melalui Yesus Kristus, korban yang sempurna, Kau datang ke dunia ini, menolong kami, membebaskan kami, menyucikan kami. Karena hanya di dalam darah Yesus kami disucikan, kami ditahirkan dari segala kenajisan kami. Ampuni kami, sucikan kami untuk motivasi pelayanan kami, kerinduan kami untuk menjadi suci seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah langkah demi langkah kami terus maju bersama dengan Tuhan. Dan tolong kami jikalau ada sesama kami, di antara anggota keluarga kami, atau teman-teman dalam komunitas GKMI Jekulo, jikalau ada yang kami rugikan, tolong kami untuk dengan rendah hati memohon ampun kepada Tuhan, dan juga memohon ampun kepada sesama kami. Dan kami berani untuk membayar harga, agar di dalamnya kami diterima kembali oleh Tuhan, dan juga kami dapat berdamai dengan saudara-saudara seiman kami, agar kami layak berbakti kepada Tuhan, dan kami juga layak disebut murid-murid Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat berdiri, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan bersama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Pengakuan iman rasuli. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk kembali.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berbicara dengan kita lewat firman-Nya, dan ini kesempatan kita dapat berbicara kepadanya dalam doa syafaat kita. Kita akan naikkan pujian kepadamu, ku berdoa. Bapa di surga, kami bersuka cita karena Tuhan. Kami boleh datang kepada Tuhan sebagaimana kami ada, karena kami tahu Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kebutuhan dan waktu Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GKMI Jekulo, untuk pemulihan kesehatan Bapak Ferry, Ibu Ngadina, Ibu Saliem, Ibu Yuli, dan Saudara Wawan. Dan tiap-tiap kami ada di dalam lindungan Tuhan. Demikian juga semua jemaat yang Tuhan tetapkan di dalam komunitas kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Untuk beberapa anggota keluarga kami yang jauh dari kami, untuk Ibu Junaidi, untuk Ibu Lim Yohana, kami percaya Tuhan ada bersama mereka dan keluarga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya juga saudara kami di Poncomulyo mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Tiap-tiap jemaatmu, dari anak-anak yang masih balita, anak-anak yang masih dalam studi, anak-anak yang sudah mendapat pekerjaan, dan mereka yang masih dalam bangku kuliah, mereka yang masih bergumul dengan teman hidup, kami mempercayakan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendampingi mereka hari demi hari. Terima kasih Bapa. Kami juga bersuka cita bersama-sama dengan keluarga, anggota keluarga kami yang berulang tahun pada minggu yang akan datang ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Resnu Titi. Kami berdoa untuk Ibu Yanti dan juga Ibu Lisnawati. Kami percaya bahwa Tuhan menyediakan anugerah khusus bagi mereka. Demikian juga sukacita kami bagi Ibu Novi Indriani. Kami percaya bahwa Tuhan memberkatinya dengan buah kandungan. Tuhan juga akan menolong dia sampai waktu melahirkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kesehatan kami masing-masing, juga pergumulan
dalam masalah ekonomi pada saat ini. Demikian juga untuk pekerjaan masing-masing anggota jemaat-Mu. Kiranya Tuhan berkati, sehingga mereka semua dapat porsi atau bagian yang sudah Tuhan peruntukkan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Untuk komisi-komisi yang ada di gereja kami beruntuk Komisi Perempuan Maria, untuk Komisi Pria Komplit, kami percaya bahwa masing-masing ibu Tuhan karuniai dengan sukacita, Tuhan karuniai dengan kekuatan dan kesehatan untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anak, dan terlebih daripada itu juga menjadi istri yang baik bagi suami mereka. Demikian juga para bapak, Tuhan jadikan mereka imam bagi keluarga untuk menuntun setiap anggota keluarga untuk terus takut akan Tuhan dan tetap teguh di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk sinode kami dengan pembangunan Gedung Graha Muria Sinode GKMI, untuk anggaran dana yang terus dibutuhkan, juga untuk pembangunan dan kelancaran rencana kerja. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai pembangunan ini, dan untuk keselamatan kerja, para pekerja berada juga di dalam lindungan dan perhatian Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus untuk Kabupaten Kudus, untuk seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Kami terus berdoa dan membawa tenaga medis dan rumah sakit yang ada. Sampai saat ini kami masih terus bergumul, dan kami percaya bahwa Tuhan lebih tahu masalah terdalam dari yang kami lihat saat ini. Dan terima kasih untuk seberapa banyak para medis yang demikian berusaha keras di bidangnya masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk para pasien yang saat ini masih dalam pengawasan, mereka yang berada dalam perawatan. Kami rindu Tuhan juga memberkati dan menolong mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan orang-orang terkasih mereka. Tuhan juga memberi kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Kudus agar senantiasa setia dan menjadi pewarta kasih di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Anggota-anggota jemaat, orang-orang percaya yang ada di Kudus, kiranya menjadi pembawa damai dan juga pembawa kasih setia dan rahmat Tuhan, saling menolong satu dengan yang lain, sehingga kami semua bisa melewati saat-saat yang sulit ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, dan kami percaya Tuhan juga mendengar setiap doa dan permohonan dari setiap anggota jemaat yang disampaikan maupun yang masih terpendam di hati mereka masing-masing. Roh Kudus akan menolong untuk mereka dapat sampaikan bahagian-bahagian terberat ini kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan-Mu dan kesediaan-Mu mendengar setiap doa dan permohonan kami. Karena kami membawa semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat berdiri, kita akan mempersiapkan persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan mengingat bagian firman Tuhan yang mengatakan demikian. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, bahwa dalam situasi seperti sekarang ini, Tuhan masih memelihara kami dengan sempurna. Dan pada kesempatan ini kami memberikan bahagian Tuhan yang sudah kami siapkan. Kiranya Tuhan menyucikannya, menerimanya sebagai bahagian sukacita kami. Dan terimalah persembahan kami sebagaimana Tuhan menerima kami. Karena kami percaya bahwa di dalam Engkau kecukupan
tersedia, dan berkati setiap sisa uang yang ada pada kami, agar kami menggunakannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Amin. Silakan duduk. Mari kita naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Tapi tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, mari kita naikkan permohonan kita dan keyakinan kita. Memohon kepada Tuhan untuk menjaga kita seperti biji matanya. Mari kita naikkan pujian, jagaku seperti biji matamu. Berdiri, mari kita mohon berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah di minggu kedua bulan Oktober ini telah kita laksanakan dengan baik. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita senantiasa.
Saya tetap mengingatkan supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kita harus tetap beraktivitas dengan penuh kebijaksanaan dan juga kewaspadaan. Jangan lupa gunakan masker dan berdoalah senantiasa supaya kita bersama keluarga dapat terus berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu